Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita meneruskan atau melanjutkan mengambil beberapa faedah dari perjalanan dakwah para Nabiullah alaihi salatu wassalam. Di antaranya adalah ulul asmi, para nabi yang tergabung dalam kelompok ulul asmi yang merupakan rasul pilihan yang Allah istimewakan di antara rasul yang lainnya. Dan kita sedang mengambil faedah dari kisah dakwah Nabiullah Nuh alaihissalatu wassalam. Di antara kisah dakwah Nabiullah Nuh seperti yang Allah sebutkan dalam surat Nuh, yang Nabiullah Nuh telah berdakwah siang malam dengan sembunyi-sembunyi, terang-terangan, dengan memberikan motivasi, dengan memberikan yaitu rasa takut, menanamkan rasa takut, ancaman-ancaman. Tetapi bagaimana kaumnya menanggapi dakwahnya Nabiullah Nuh alaihi salatu wasalam? Qala rabbi inni da'utu qaumi lailan wa naharan. Berkata Nabiullah Nuh, ya Rabb, sesungguhnya aku telah berdakwah menyuruh kaumku malam dan siang. Falam yasidhum du'ai illa firara. Dan ternyata dakwahku tidaklah menambah mereka kecuali semakin lari, menjauh. Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastaqthaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbaran. Ketika aku menyuruh mereka agar engkau mengampunkan mereka, artinya agar mereka mentaatimu sehingga engkau mengampunkan mereka, apa yang mereka lakukan? Ja'alu asabi'ahum fi adanihim, mereka menjadikan jemari mereka dia sumpalkan di telinga mereka, tanda tidak ingin mendengar apapun yang diucapkan Nabiullah Nuh. Wastaqthaw thiyabahum, dan mereka menutupkan bajunya ke wajah mereka sebagai tanda penolakan mereka, enggak ingin melihat Nabiullah Nuh alaihi salatu wasalam. Wasarru wastakbaru istikbaran, dan mereka terus menerus seperti itu. Mereka dengan penuh kesombongannya menolak dakwah Nabiullah Nuh alaihissalatu wassalam. Thumma inni da'awtuhum jihara, aku pun menyuruh mereka dengan terang-terangan. Thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum isara, aku pun menyuruh mereka juga dengan sembunyi-sembunyi. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara, aku katakan kepada mereka, wahai kaum, minta ampunlah kalian kepada Rabb kalian, sungguhnya Allah zat yang maha pengampun. Yursilis sama'a alaikum midrara, kalau kalian meminta ampun kepada Allah Ta'ala, niscaya Allah akan mengirimkan hujan dari langit. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin, dan Allah akan memberikan pada kalian harta yang banyak, anak-anak. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anharan, Allah pun akan memberikan kebun-kebun untuk kalian dan juga sungai-sungai. Malakum la tarjuna lillahi waqara, tapi kalian memang kaum yang tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Sekalian, ini adalah apa yang Allah ungkapkan dalam kisah dakwah Nabiullah Nuh. Dalam surat Nuh, bagaimana Nabiullah Nuh telah berusaha untuk maksimal menyuruh mereka menghabiskan waktu siang malam dengan berbagai macam metode, terang-terangan, sembunyi-sembunyi, dengan memberikan harapan-harapan, dengan memberikan ancaman-ancaman. Tapi bagaimana mereka menanggapi dakwah Nuh dengan sikap-sikap yang penuh dengan penolakan, keangkuhan, kesombongan, dan menuduh Nabiullah Nuh dengan berbagai macam ini tuduhan-tuduhan. Di antara sikap yang ditunjukkan oleh kaumnya kepada Nabiullah Nuh alaihissalatu wassalam, yang pertama, lam yastajibu li da'wati tauhid,
mereka tidak menyambut dakwah tauhidnya Nabiullah Nuh alaihissalatu wassalam. Mereka ketika Nabiullah Nuh mendakwai atau menyuruh mereka untuk hanya menyembah Allah, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh, wahai kaum sembahlah Allah yang tidak ada sembahan yang sebenarnya bagi kalian kecuali hanya Allah Ta'ala. Mereka menentang keras sebagaimana menentangnya Abu Jahal dan kawan-kawan, bersikap sombong, wasaru wastakbaru istikbara. Mereka terus melakukan penentangan kepada Nabiullah Nuh. Mereka hadapi dakwah ini dengan penuh kesombongan. Mereka ini terus di atas kekafiran mereka. Bahkan bagaimana mereka menggerakkan manusia agar senantiasa tetap di atas agama kesyirikannya, tidak meninggalkan sesembahan-sembahan mereka, dan bagaimana mereka yaitu menjauhi dan menentang Nabiullah Nuh. Wa qalu, para pembesar-pembesar kaumnya Nabiullah Nuh, ketika Nabiullah menyerukan kepada mereka dakwah tauhid agar menyembah Allah Ta'ala, apa yang mereka lakukan? La tadarunna alihatakum, wahai kaum, wahai masyarakatku, wahai kaumku, jangan kalian tinggalkan sesembahan kalian. Ini adalah para tokoh-tokoh penggerak hidupnya syirik dan kekufuran, sehingga ketika ada nabi yang berdakwah, dia pun akan bangkit untuk kemudian memberikan semangat kepada masyarakat agar berpegang teguh dengan agama syirik warisan kakek moyang mereka. Sekalian, maka setiap zaman akan ada pula, setiap ada dakwah didengungkan, akan muncul para penentang dakwah, para tokoh-tokoh penentang dakwah, yang mereka biasanya para mutrof. Para mutrof ini orang-orang yang mereka tenggelam dalam kemewahan. Mereka para malak, tokoh-tokoh yang ambisius dengan ini kepemimpinan, dengan ketokohan, sehingga mereka akan menjadi penggerak-penggerak itu manusia untuk menentang dakwah para nabi dan menghidupkan syirik yang berkembang di tengah-tengah mereka. Oleh karena itulah ketika Nabiullah Nuh mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah, mereka bergerak ke tengah-tengah masyarakat dengan mengingatkan, jangan kalian tinggalkan sesembahan-sesembahan kalian, alias teruslah anda di atas kesyirikan kalian, di atas keyakinan kalian. Baik sekalian, setiap zaman akan ada seperti itu, sehingga jangan kita merasa ini sedih, pedih ketika kita kemudian berdakwah dan ada penentang-penentangnya. Ketika kita berdakwah mengajak tauhid, ada orang mereka dengan ganasnya bagaimana menghidupkan syirik dan membangkitkan kesyirikan. Itu sudah menjadi bagian sunatullah dalam ini perjalanan dakwah para Nabiullah alaihissalatu wassalam. Bahkan Allah katakan, wa ja'alna wa ja'awani wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal mujrimin. Dan demikianlah kami jadikan pada setiap nabi itu musuh dari kalangan para mujrim, para pendurhaka, orang-orang yang rusak, yang membela kerusakan, membela syirik, kekufuran, kemunafikan, kemaksiatan, dan menginginkan manusia mereka tidak ingin berjalan di atas itu kebenaran. Mereka akan menjadi musuh-musuh dakwah para Nabiullah alaihissalatu wassalam. Syayatinal insi wal jinni, kata Allah. Dan Allah jadikan musuh pula kepada para nabi adalah dari kalangan syaitan-syaitan manusia dan jin. Syaitan manusia ini para gimbong-gimbong yang mereka mendukung kesesatan, pembesar-pembesar kesesatan, setan-setan yang mereka ingin menjauhkan manusia dari jalan Allah SWT. Baik sekalian, sehingga hidup ini ya begitulah sunatullahnya, pilihan. Kalau kita berjalan di atas jalan Allah, mengajak manusia ke jalan Allah, pasti kita akan berhadapan pula dengan orang-orang yang mereka
ingin menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bagaimana sikap yang mereka tunjukkan pula kepada Nabiullah Nuh? Haddadu birajam, bahkan mereka mengancam dengan rajam, mengancam untuk merajam, melempari Nabiullah Nuh alaihissalatu wassalam. Sebagaimana Allah ungkapkan tentang mereka, qalu la illam tantahi ya Nuh latakunanna minal marjumin. Mereka mengatakan, ya Nuh, kalau kamu enggak berhenti dakwah, bakal tak berengkolangi kamu, bakal tak lempari kamu, bakal tak rajam kamu. Sehingga ancaman-ancaman seperti ini hal yang biasa terjadi pada orang-orang yang mereka berusaha untuk memadamkan cahaya agama Allah, menghalangi yakni dakwah yang mengajak kepada hakikat tauhid. Sehingga kalau ada orang mereka mengganggu dakwah, memubarkan dakwah, merusak dakwah, menghalangi dakwah, itu sudah biasa. Setiap kaum ada pewarisnya. Kaum yang mereka dulu menghalangi dakwah, mengusir dakwah, kemudian yaitu memusuhi dakwah, akan ada pewarisnya juga, anak turunnya yang juga menjadi pewaris-pewaris penghalang dakwah. Sebagaimana para nabiullah yang berdakwah, akan ada ini anak turunnya yang mereka mewarisi apa yang menjadi tugas kenabian, menyampaikan dakwah ilallah. Yang ketiga, di antara ucapan mereka kepada Nabiullah Nuh adalah yakni bahwa Nuh itu hanya orang yang itu kulik-kulik aja, orang yang hanya ambisi untuk mendapatkan sesuatu dari perkara dunia saja. Dan bagaimana mereka merendahkan kepada pengikutnya Nabiullah Nuh alaihissalatu wassalam. Faqala al-mala', berkata para mala ini adalah orang-orang mereka pembesar-pembesar yang ambisius kepada kepemimpinan, tokoh-tokoh, sehingga mereka orang-orang yang memang gila kepemimpinan, gila kehormatan, sehingga dakwah itu diantaranya mereka anggap sebagai ancaman yang akan mengancam yaitu kedudukan mereka. Faqala al-mala', berkata para mala' alladzina kafaru min qaumihi, yaitu para pembesar-pembesar orang kafir dari kalangan kaumnya, manaraka illa basharan mithlana, tidak kami melihat engkau ya Muhammad, ya Nuh, tidaklah kami melihat engkau ya Nuh kecuali anda itu manusia biasa kayak kami, menungso biasa. Mereka ingin Pak Rasul itu ya malaikat, sehingga memiliki keistimewaan dibandingkan dengan mereka. Nanti kalau seandainya Allah utus malaikat pula, mereka akan punya alasan pula, alasan lain. Itu bukan dari golongan kita, bukan dari kelompok dia, bukan di kelompok kita, bukan seperti kita. Bagaimana kita akan melakukan ajarannya? Intinya orang yang mereka memang nggak mau itu akan punya alasan apapun yang dibuat-buat. Kata Allah, orang kalau udah nggak mau, kafir itu, wa iyara kulla ayatin la yu'minu biha, seandainya matanya itu melihat semua tanda kekuasaan Allah yang nggak bisa lagi didustakan, tetap saja kata Allah la yu'minu biha, mereka tidak akan beriman. Wa yarau sabila rusdi la yattakhidhu sabila, kalau dia melihat jalan yang lurus, jalan yang bagus, jalan yang benar, dia tidak ambil, dia tidak ikuti karena enggak berselera, Wa yarau sabilal ghayyi yattakhidhu sabila, tapi kalau dia melihat jalan yang bengkok, yang rusak, tapi karena berselera, maka justru itu yang dia kemudian ikuti. Mereka diantaranya menolak dakwah Nabiullah Nuh, alasannya Nuh itu menungso biasa kayak kita. Wa manaraka tabaka illa alladziina hum aradiluna badiya ra'yi. Yang kedua, kami tidak melihat ya Nuh para pengikutmu itu kecuali aradiluna, mereka adalah orang-orang rendahannya di kalangan kami, kiri-kiri, mereka nggak punya kedudukan apa-apa, mereka orang-orang pinggiran, orang tersingkir.
Sehingga alasan pengikutnya orang-orang yang miskin, yang tidak punya jabatan, nggak punya kedudukan, nggak punya harta, kere-kere, itu jadikan alasan untuk menolak kebenaran. Dan ada orang modelnya kayak gitu, sombong-sombong, sehingga mengukur kebenaran itu kalau pengikutnya the have, pengikutnya orang-orang yang mereka kaya raya, sugih, melegedu, orang-orang yang ini ya sugih-sugih, baru mereka akan ngikuti. Tapi kalau pengikutnya kiri-kiri itu dianggapnya adalah batil, sesat, pengikut kiri-kiri, nggak menarik. Kemudian badiaroi, minta maaf, goblok, dianggapnya pikirannya itu pikiran ya ini rendah, pikiran cetek. Dan begitulah diantara cara orang mengejek pengikut kebenaran. Ada ungkapan yang boleh jadi mungkin pernah dengar, terkenal, orang itu kalau jenggotnya tambah panjang tambah goblok, sehingga ingin mengungkapkan kebenciannya kepada orang yang mereka yaitu hanya semata-mata ingin menghidupkan ajaran Nabi. Ngingu jenggot itu bukan niru kambing, yang ditiru itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang Nabi bagaimana, ya ini perihal Nabi memerintahkan, Nabi menganjurkan, Nabi mensunahkan, para ulama membahas dalam kitab-kitab mereka. Tapi kebenciannya memang mengeluarkan kalimat ya sak gelemnya, sak metu-metune, sehingga termasuk ungkapannya adalah ya ini tuduhan atau ungkapan yang menunjukkan pelecehan bahwa para pengikut kebenaran itu adalah orang-orang yang badiaroi, orang yang goblok-goblok, orang yang rendahan, orang pikirannya picik-picik. Wa manara lakum alaina min fadlin, dan juga kami gak lihat kamu waino punya keutamaan di antara kami, kamu bukan siapa-siapa. Bal nadunnukum kadibin, bahkan kami yakin engkau adalah dusta, hanya dusta semata dengan apa yang engkau sampaikan. Sekalian, ini adalah bagaimana tanggapan para malak, tanggapan orang-orang yang mereka tenggelam dalam ambisius kehidupan dunia, harta dan jabatan ketika menghadapi dakwah para nabi, bagaimana melecehkan, merendahkan yakni para pembawa kebenaran dan para pengikut kebenaran. Kemudian di antara pun yang mereka lakukan adalah ittahamu, mereka melakukan tuduhan-tuduhan dengan di antara tuduhan bahwa Nuh hanya ingin mencari-cari atau menginginkan keutamaan di antara mereka, hanya ambisi untuk mendapatkan yakni keutamaan di antara mereka, sehingga dituduh memiliki motif-motif yang berkaitan dengan yaitu urusan duniawi. Faqala al-mala'u alladziina kafaru min qaumihi, berkata para malak, ini orang-orang tokoh-tokoh yang ambisius dengan dunia, jabatan, ketenaran, ketokohan, orang-orang kafir dari kalangan kaumnya, ma hadza illa basharun mithlukum, tidak lain orang ini hanya manusia biasa, yuridu ayatafaddala alaikum, yang dia menginginkan untuk memiliki kelebihan di antara kita, sehingga hanya pengen dipandang biar menjadi orang terpandang, orang yang lebih di antara mereka. Walau sya'allahu la'ansala malaika, seandainya Allah ingin pasti Allah akan menurunkan malaikat untuk menjadi utusan. Ma sami'na bihadza fi abaina al-awwalin, kami tidak mendengar ajaran Nuh itu ada pada yakni kakek moyang kita. Sehingga juga di antara yang mereka lakukan adalah penolakan dakwah mereka karena ajaran Nuh tidak cocok dengan kakek moyang, tidak cocok dengan ajaran kakek moyang. Dan ini alasan klasik dari zaman dulu kala sampai sekarang, terus akan ada orang-orang yang mereka ketika menolak ajaran Islam, inna wajadna aba'ana, kami ala ummatin, kami telah mendapatkan kakek moyang kami berada dalam sebuah keyakinan, wa inna ala athari muqtadun, dan kami ada orang-orang yang mengikuti jejaknya kakek moyang kami. Kalau sudah mentok gak punya alasan untuk membela keyakinan batilnya, inna wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun, kami telah mendapatkan kakek moyang kami, ya begitulah mereka dulu berbuat.
ya ini sudah sejak zaman dulu-dulu kala, mbah-mbahmu dulu, zaman dulu ya kayak gini ini. Sehingga alasan mereka menolak Islam adalah karena tidak cocok dengan warisan leluhur. Bapak sekalian, alasan ini alasan yang paling banyak dimiliki oleh orang-orang mereka menolak Islam. Sehingga mereka tahu mau terima Islam kalau ini mau nyocoki dengan atau menyocoki dengan leluhur mereka. Bapak sekalian, bicara leluhur itu jangan sampai kita kemudian kejepit karena urusan leluhur. Sesungguhnya setiap zaman itu ya ada ahlul haq, ada ahlul batil. Di setiap zaman ada iblis, ada Adam, ada Nuh, ada gimbong-gimbong penentang dakwah Nabiullah Nuh, ada Ibrahim, ada Namrud, ada Musa, ada Fir'aun, ada Nabi Muhammad SAW, ada Abu Jahal dan kawan-kawan. Dan semua mereka bagi orang-orang setelahnya adalah kakek moyang. Kakek moyang. Maka kalau bicara kakek moyang, mana yang akan dia pilih jadi kakek moyang? Iblis atau Adam, Namrud atau Ibrahim, Fir'aun atau Musa, Abu Jahal atau Rasulullah SAW. Kalau di negeri kita ada yang dulu orang yang kita kenal baik, ada Kiai Haji Ahmad Dahlan, ada kemudian Imam Bonjol, ada kemudian ini ulama-ulama yang juga mereka telah gigih mendakwakan agama dan menentang penjajahan. Lah kok yang dipilih Aidit umpamanya, atau yang dipilih ini orang-orang yang mereka yaitu bergelimang dengan syirik. Kakek moyang kita ya ada semua, setiap zaman ada kakek moyang yang lurus di atas al-haq, ada yang syirik, ada yang musyrik. Maka bicara kakek moyang, justru yang pertama kali jadi kakek moyang adalah Nabiullah Adam alaihissalam. Asalnya manusia di atas tauhid, kemudian syirik itu adalah penyakit yang datang kemudian, penyakit baru yang datang kemudian. Sehingga kalau orang kemudian mereka menganggap kakek moyang mereka yang musyrik itu, justru yang lebih kakek moyang lagi ada yang ahli tauhid, Nabiullah Adam dan seterusnya sampai Nabiullah Nuh, itu ada 10 kurun, semuanya masih mereka di atas tauhid, dan itulah kakek moyang hakiki. Sehingga syirik itu adalah ini penyakit baru, barang baru dari kerusakan tauhidnya manusia. Di antara tuduhan mereka kepada Nabiullah Nuh adalah ad-dhalal. Nuh dituduh orang yang sesat. Qalal mala'u min qaumihi inna lanaraka fi dhalalim mubin. Para pembesar-pembesar yang ambisius dengan kekuasaan, jabatan, ketokohan, mereka mengatakan inna lanaraka fi dhalalim mubin. Ya Nuh, saya betul-betul memandang Anda itu sesat. Berapa banyak orang yang mereka sudah nggak paham agama dan nggak belajar agama, tapi ngakunya muslim. Tapi kalau kemudian komentar tentang orang yang mereka belajar agama, belajar Quran, belajar sunnah, komentarnya sesat. Dianya mengatakan dirinya muslim, nggak belajar agama, tapi memandang orang mereka belajar agama sesat. Ya tentunya ini orang-orang yang mereka bicara yang tidak pakai akal lagi. Dia mengaku muslim, nggak malu ngaku muslim tapi nggak belajar Islam. Tapi begitu lihat ada orang mereka belajar agama dengan benar, maka mereka katakan ini sesat. Maka ini adalah orang yang ketularan wataknya orang kafir yang menuduh sesat kepada para Nabiullah alaihissalam. Maka kata Nuh, ya qaumi laisa li dhalalatun, wahai kaum, saya ini bukan orang sesat, walakin rasulun min rabbil alamin, tapi aku ini rasul utusan Allah Rabbul Alamin. Hanya sekalian, kalau Nabi mengatakan saya utusan Allah, itu didukung dengan mukjizat-mukjizat. Sehingga diantara yang bukti bahwa dia adalah Nabi,
mendapatkan risalah dan mukjizat dari Allah Ta'ala. Dan mukjizat itu dikatakan mukjizat artinya sesuatu yang mengungguli, sesuatu yang mengungguli, yang paling hebat di zaman itu. Makanya kalau orang itu mengaku nabi, Bapak sekalian, sudah kita pernah sampaikan insyaallah, kalau dia tidak asdaqun nas, manusia yang paling jujur, ya dia akdabun nas, manusia yang paling dusta. Orang kalau ngaku nabi itu kalau nggak betul-betul orang yang paling jujur, dan ini akan dibuktikan dengan dia punya mukjizat dan punya risalah. Dia pasti akdabun nas, manusia paling dusta. Sehingga dajjal yang yaitu menipu manusia bahwa dirinya adalah nabi. Dan yang kayak ginian banyak banget, ada tingkat internasional, ada tingkat nasional, tingkat daerah juga kadang ada yang mengaku dirinya nabi. Ini semuanya adalah wali-wali setan. Pintu kenabian telah ditutup oleh Allah SWT. Kalau mereka merasa mendapatkan wahyu, ya benar dapat wahyu, tapi wahyu dari setan. Sebagaimana kata Ibnu Abbas, ketika nabi palsu dikatakan sedang mendapatkan wahyu, kata Ibnu Abbas benar sedang menerima wahyu, tapi wahyu dari setan, karena Allah mengatakan inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim. Para setan-setan itu memberikan wahyu, bisikan kepada para wali-wali mereka untuk membantah, yakni ahlul haq. Di antara tuduhan yang dituduhkan kaumnya Nuh kepada Nabiullah Nuh adalah tuduhan dusta, kadzib. Wa man ara lakum alaina min fadlin bal nadunukum kadzibin. Kami tidak melihat kelebihan Anda wahai Nuh, bahkan kami yakin ini adalah pendusta. Pendusta. Bapak sekalian, para nabi sesungguhnya kaumnya telah melihat nabi itu manusia terbaik. Manusia terbaik. Sebagaimana mereka melihat Rasulullah SAW manusia terbaik, tahu persis bahwa Nabi itu orang yang paling jujur. Allah selalu memilih Nabi manusia yang mereka kenal sepak terjangnya dari kecil dari kalangan kaumnya, sehingga selalu Allah katakan ini akhahum Nuh, akhahum Hud, akhahum Saleh, saudara mereka Nuh, saudara mereka Hud, saudara mereka Saleh. Artinya mereka betul-betul dari kecil itu tahu siapa itu Nabi yang diutus Allah di tengah-tengah mereka, tahu tentang kejujurannya, tahu tentang amanahnya. Kayak ketika ini Allah mengutus Rasulullah SAW, mereka sudah bergaul puluhan tahun, 40-an tahun. Bagaimana mereka melihat perilaku Nabi, mereka bergaul dengan Nabi, dan sampai mereka menggelari Nabi itu dengan as-sadiqul amin, orang yang paling jujur, yang paling amanah. Tapi begitu Nabi berdakwah, yang mereka lemparkan tuduhannya adalah kadzab. Nabi itu dituduh dengan kadzab, orang-orang yang dusta, ini para pendusta. Dan itulah cara mereka, yaitu untuk menjauhkan manusia dari Nabi yang mendakwakan itu al-haq. Kemudian di antara yang mereka tuduhkan pula adalah junun, yaitu majnun, orang yang gila. Nabi itu orang yang paling waras akalnya, yang paling waras akalnya, yang paling sehat akalnya. Tapi yang mereka tuduhkan kepada Nabi adalah ya ini majnun, orang gila. Kadzabat qablahum qaumun Nuh fakadzabu abdana wa qalu majnunun wastujir. Kaumnya Nabiullah Nuh telah mendustakan Nabiullah Nuh. Mereka mendustakan hamba kami Nuh, dan mereka mengatakan majnunun. Nuh itu orang majnun, wong edan, orang gila. Padahal Nabi adalah sewaras-warasnya, yaitu pemilik, yaitu akal. Demikian juga tuduhan mereka kepada para nabi, kasratul kalam wal jidal, kakean omong, cerewet, kakean omong, tukang bantah.
Itu adalah tuduhan yang mereka tuduhkan kepada ini Nabi Nuh diantaranya dan nabi-nabi yang lainnya. Kaumnya diantara mereka memberikan tuduhan adalah banyak omong. Qalu ya Nuh qad jadaltana, wahai Nuh kamu telah membantah kami. Fa'aktarta jidalana fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin, dan kamu telah banyak membantah kami, maka coba turunkan, datangkan yang kamu ancamkan kepada kami kalau kamu jujur. Di adab itu di mana yang namanya adab itu mana, mbok ditimpakan sekarang saja kalau kamu jujur. Ngancam-ngancam atau nuntut-nuntut kayak gini mas kalian, itu udah modelnya orang di zaman dulu kala sampai zaman kita juga. Di antara mereka yaitu menuntut orang, mereka mendakwakan al-haq, yaitu mendatangkan adab seperti yang mereka inginkan. Nyatane kan, kata mereka nyatane orang-orang itu sehat-sehat, selamat-selamat, nggak kena adab. Mana buktinya diancam adab itu? Ini gigi mongso, pengen langsung diadab langsung gitu. Allah Subhanahu Wa Taala punya aturan sendiri, punya takdir sendiri, dan Rasul hanya menyampaikan, bukan orang yang kuasa untuk menimpakan adab atau menahan adab. Nabi semuanya sifatnya al-balaghul mubin, hanya menyampaikan. Bapak sekalian, semua tuduhan-tuduhan ini itulah diantara cara orang-orang untuk menjauhkan hakikat al-haq, hakikat kebenaran. Cara untuk merusak dakwah alul haq itu diantaranya adalah menebar tuduhan-tuduhan palsu, sehingga dikatakan iftiraat. Mereka mengada-adakan tuduhan palsu, karena tanpa itu mereka ini tidak bisa menjauhkan manusia dari kebenaran. Karena para nabi akhlaknya paling bagus, para nabi hujahnya paling kuat, para nabi akalnya paling waras, para nabi orang yang betul-betul bisa disaksikan bagaimana ini kebaikan mereka di tengah-tengah kehidupan di masyarakatnya, sehingga tidak akan bisa menjauhkan dari para nabi ini kecuali dengan melakukan ittihamat, iftiraat, tuduhan-tuduhan palsu, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang menyimpang, firaqud dhalah, ahlul bidah, ketika mereka ingin menjauhkan di dakwah tauhid, dakwah sunnah, dakwah yang mengajarkan hakikat ajaran Nabi yang lurus, Al-Quran, As-Sunnah dengan paman para sahabat, maka dibuatlah berbagai macam ungkapan-ungkapan yang menggambarkan dakwah ini dakwah yang menjijikkan, dakwah yang kejam, dakwah yang bengis, dakwah yang radikal, dakwah yang membahayakan, dakwah yang layak untuk dilenyapkan dari muka bumi, sehingga sangat provokatif bagaimana membuat kedustaan-kedustaan yang menggambarkan tentang buruknya dakwah yang mengajarkan hakikat tauhid, hakikat sunnah, yang sungguhnya adalah mendakwakan hakikat kebenaran yang diajarkan oleh Nabi yang mulia SAW. Dan itu cara yang efektif untuk bagaimana menjauhkan manusia dari hakikat dakwah yang hak. Karena dakwah ini tegak di atas hujjah, yaitu dalil-dalil yang sangat kuat, hujjah yang wadihah, yaitu hujjah yang sangat terang benderang. Karena setiap para nabi mereka datang dengan hujjah dalam rangka manusia agar mereka liyahlika man halaka an bayinatin wa yahya man hayya an bayinatin, agar orang mereka binasa setelah terangnya hujjah, jelasnya hujjah bagi mereka, dan agar mereka pengen hidup sempurna dengan hujjah yang terang benderang, sehingga dia kokoh hidup di atas ini ilmu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian, maka itulah di antara tanggapan dari kaumnya Nabiullah Nuh alaihissalatu wassalam, sampai bagaimana kemudian Nabiullah Nuh merasa mendapatkan jalan buntu, tidak lagi jalan keluar untuk dakwahnya. Nabiullah Nuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi
la tadar alal ardi minal kafirina dayara. Ya Rabb, jangan kau sisakan seorang pun di muka bumi ini dari kalangan orang-orang kafir, karena kalau engkau sisakan mereka akan yudillu ibadat, akan menyesatkan yakni hamba-hambamu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabiullah Nuh untuk membuat kapal. Kemudian Nabiullah Nuh yakni Allah perintahkan untuk yaitu supaya pengikutnya masuk ke dalam perahu kepada kapal. Lalu Allah datangkan banjir dari atas dari bawah yang membuat mereka hancur habis, diludeskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan banjir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabiullah Nuh diperintahkan Allah membuat kapal, maka menjadi ketawaan mereka. Di tengah padang pasir, di tengah terik panas matahari, kok yang buat kapal? Kalau enggak wong idian tidak akan mereka melakukannya. Jadi pencemoohan. Nabiullah Nuh terus dia melakukan, karena merupakan perintah Allah dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, yang Allah katakan ketika marra ali mala bin qaumihi sakhiru minhu, ketika para pembesar mereka melewati Nuh, mereka dengan penuh ejekan mengejek Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam. Maka kata Nuh, in taskharu minna fa inna naskharu minkum. Kalau kalian sekarang mengolok-olok kami, pasti nanti kami akan mengolok-olok kalian satu saat ketika telah datang waktunya. Maka hatta idza jaa amruna fa farat tanur qul nahmil fiha min kulli zawjayn itsnaini wa ahlaka illa man sabaqa alil qaul wa man amana wa ma amana ma'hu illa qalil. Hingga ketika telah datang ini perintah Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian dimunculkanlah Allah, yaitu sumber mata air dari bawah, hujan dari atas. Allah perintahkan agar Nuh membawa orang-orang yang beriman masuk ke dalam kapalnya, termasuk berpasang-pasangan binatang-binatang yang dimasukkan ke dalam kapalnya, sehingga selamatlah orang-orang yang mereka mau masuk kapalnya beliau Nuh dari kalangan mukminin, dan ludeslah orang yang mereka yaitu menentang yaitu ajakan Nuh untuk masuk ke dalam yakni kapal, termasuk anaknya Nabiullah Nuh sendiri. Kata Imam Malik, as-sunnah safinatun Nuh, bahwa sunnah ini adalah kapalnya Nabiullah Nuh. Barang siapa yang mereka ikut sunnah, dia akan selamat. Barang siapa yang dia meninggalkan sunnah, menentang sunnah, tidak mau ikut sunnah, maka dia akan binasa kayak binasanya kaumnya Nabiullah Nuh. Dulu masuk kapal karena keimanan mereka kepada Nabiullah Nuh, itu yang akan menyelamatkan mereka dari bencana-bencana. Sekarang kata Imam Malik, kapalnya itu adalah sunnah yang diajarkan oleh Nabi kepada kita. Kalau kita katakan sunnah, sekalian jangan punya bayangan salat sunnah, puasa sunnah, kemudian yang sunnah-sunnah, hanya sunnah-sunnah ajar kenceng banget. Bukan sunnah itu, tapi sunnah dalam pengertian jalan agama, sunnah ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dikatakan sunnah Nabi bukan artinya amalan hukumnya sunnah, tapi adalah jalan syariat agama yang diajarkan oleh Nabi kepada kita, yang kita wajib untuk mengikuti sunnah tersebut, jalan tersebut, sehingga berada di atas jalan keselamatan. Sehingga orang mereka tidak mengikuti sunnah, yang mereka menentang ajakan Nabi untuk mengikuti syariat ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian dulu sekalian, mudah-mudahan manfaat. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan akan datang bismillah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.